Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dosen serta mahasiswa, mahasiswi STIE maupun Stekom yang mengikuti materi perkuliahan ya, matematika bisnis. Pada hari ini kita akan memasuki untuk materi yang ke-13 ya, pertemuan yang ke-13 yang akan membahas tentang fungsi non-linear ya. Jadi bisa kita mulai ya Bapak Ibu untuk perkuliahan hari ini. Jadi kita mulai aja untuk pertemuan yang ke-13 yang akan membahas tentang fungsi non-linear ya. Jadi kemarin untuk fungsi linear sudah kita selesaikan ya, untuk materinya kita masuk ke fungsi non-linear. Jadi pemahaman ya fungsi-fungsi non-linear adalah mungkin tidak kalah pentingnya dengan fungsi linear ya. Malah mungkin fungsi non-linear untuk apa, menghitungnya akan lebih realistis ya dibanding nanti memakai model linear ya. Nah, ditelaah dengan model yang lain. Bahkan sebagian dari model ekonomi linear yang ada sebenarnya merupakan penyederhanaan dari hubungan-hubungan yang non linear. Ya. Jadi fungsi non linear sebenarnya akan lebih akurat ya kalau untuk menghitung suatu pertumbuhan suatu perusahaan dan sebagainya ya. Karena kalau fungsi linear itu kita cuma menyederhanakan ya, jadi tidak terlalu menyederhanakan dari fungsi non-linear. Ya. Jadi ini ya, fungsi linear itu biasanya adalah menyederhanakan hubungan yang non-linear. Ya. Jadi sebenarnya karena kalau fungsi non-linear mungkin agak rumit ya, mungkin untuk menentukan suatu apa bahwanya suatu kesetimbangan pasar dan sebagainya. Karena apa? Bentuk fungsi nonlinear adalah bentuknya tidak garis lurus ya. Jadi ini bentuknya kan berbentuk garis lengkung ya. Jadi garis lengkung mungkin agak susah menentukan bahwanya titik puncak dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mengetahui ya bahwanya di fungsi nonlinear bentuknya ada bentuk lingkaran, elips, terus hiperbola dan parabola, di mana kita tidak akan mengetahui titik potongnya dan sebagainya. Kalau titik linear kan kita bisa menghitung ya. Kalau titik non linear itu kita untuk menentukannya agak susah ya. Jadi maka yang sering kita gunakan yaitu biasanya di hitungan sehari-hari ada fungsi linear ya. Jadi fungsi linear itu cuma untuk menyederhanakan aja. Tapi untuk keakuratannya biasanya kita bisa memakai fungsi nonlinear. Jadi fungsi nonlinear adalah yang termasuk ada fungsi kuadrat itu sudah masuk fungsi nonlinear ya. Jadi fungsi nonlinear fungsi yang angkanya lebih dari satu yaitu 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya ya. Pada ini kita fokusnya untuk yang fungsi kuadrat yang pangkat 2 ya. Jadi nanti dalam fungsi kuadrat ada bentuknya ya. Kita mempelajari ada identifikasi persamaan kuadrat dulu. Terus ada namanya fungsi lingkaran, fungsi elips ya, bentuknya elips, fungsi nolnya berbentuk hiperbola dan parabola ya. Jadi ini nanti bisa bentuk fungsi kuadrat ya, lingkaran, elips, hiperbola dan parabola itu bisa bentuk fungsi kuadrat maupun fungsi pangkat 3 dan seterusnya ya.
Jadi nanti kita untuk fokusnya sebenarnya ya kita ke fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Jadi contoh dasarnya ini ya. Y sama dengan X pangkat 2 plus BX plus C. Di mana yang fungsi kuadrat yang harus ada tuh yang ini. X pangkat 2 ya. Kalau BX dan C itu sebagai tambahan ya, kalau ini tidak ada juga bisa sudah membentuk suatu fungsi kuadrat ya. Jadi kalau Y itu adalah variabel tarikat, yaitu variabel yang dipengaruhi ya, dari yang jadi itu tergantung dari nilai dari X-nya. Jadi X itu variabel bebas. Terus A dan B itu koefisien, dan syarat utamanya A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A tidak boleh sama dengan 0. Tapi kalau positif negatif nggak masalah. Nanti tergantung dari fungsinya, dari fungsi penawaran atau fungsi permintaan. Bisa di situ nanti. Terus itu konstanta. Konstanta itu tidak wajib ada ya, tapi kalau dalam suatu apa namanya perusahaan umpamanya, kalau kita mau menghitung untung ruginya, konstanta harus ada ya, karena konstanta dalam apa namanya penerapan ekonomi nanti ya dianggap sebagai biaya tetap ya, jadi biaya yang selalu ada dalam suatu roda suatu perusahaan ya, roda perusahaan atau jadi rumus dasarnya untuk fungsi kuadrat ini ya, jadi atau kita pakai bisa ditulis dengan fungsi dalam x ya, x ya, yaitu sama dengan fx juga ya. Ini rumus dasarnya adalah ax pangkat 2 plus bx plus c. Jadi pangkat 2 bersama kuadrat sesungguhnya terletak pada baik variabel x atau y ya. Jadi yang pangkat 2 itu boleh yang x-nya maupun di y-nya. Bahkan suku x-y jika ada ya nggak masalah ya, maka bentuk lain yang lebih umum ya. Jadi fungsi pangkat 2 secara umumnya ya tadi yang sederhana ya, tadi secara umumnya bisa bentuk seperti ini. AX pangkat 2 plus P kali XY plus B kali Y pangkat 2 CX plus Y plus Y sama dengan 0. Jadi secara umum ya, umum dasar suatu fungsi kuadrat itu ini ya. Kalau yang tadi ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C tadi ada umum sederhana ya, biar bila Y dan X-nya dipisahkan ya, kalau ini kan digabung. Dan setidaknya salah satu dari A atau B itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kuadrat kuadrat atau lebih itu syarat utamanya yang di ini. Umpamanya A X pangkat 2 atau Y pangkat 2 ini ya. Ini A atau B tidak boleh sama dengan 0. Enggak dari ini, dari rumus apa bersama ini kita bisa menentukan nanti apa namanya fungsi yang kuadrat yang nanti berbentuk kurvanya sebuah lingkaran, terus sebuah elip dan sebuah hiperbola, nomor parabola bisa kita tentukan memakai ini ya ketentuannya ya. Untuk suatu fungsi kuadrat yang berbentuk lingkaran nanti syaratnya adalah jika P ya, P ini sama dengan 0. Jadi P sama dengan 0, A sama dengan B. Jadi A itu sama dengan B dan tidak boleh sama dengan 0. Jadi kurvanya sebuah lingkaran. Jadi kalau A sama dengan B tidak boleh sama dengan, dan ini boleh sama dengan 0 ya. Jadi X kali Y-nya boleh sama dengan 0, C dan X bisa tidak harus sama dengan 0, ini bisa. Ini bisa ada, ini tidak wajib ya. Wajib ada, kalau ada ya nggak apa-apa,
Kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi yang utama adalah ini. X-nya, X kalinya harus 0. Dan A dan B-nya sama. Dan tidak boleh sama dengan 0. Karena apa kalinya ada jari-jari ya. Jadi kan semua ini kan sama ukurannya ya. Itu untuk sebuah lingkaran. Untuk sebuah kurvanya untuk elip ini jika P kuadrat ya dikurangi 4 kali AB lebih kecil daripada 0. Jadi kalau ini P kuadrat ini dikurangi 4AB sama dengan 0, maka lebih kecil daripada 0, kurvanya sebuah elips. Jadi umpamanya P-nya 0, ya, nanti sebenarnya 4AB-nya kan harus ada kan. Jadi ini berarti lebih kecil daripada 0 ya, karena minus ya. Ini sebuah elips ya. Jadi sebuah elips itu bisa PX-nya P-nya bisa 0 dan lainnya boleh ada bisa positif dan negatif ya. Tapi P-nya bisa 0 apa atau nanti kalau hasilnya ini lebih besar ya. Yang penting ini 4 kali P-nya lebih besar daripada P kuadratnya. Jadi yang paling nah ini ya P kuadrat sama dengan 0 ya. Lalu yang ketiga kurvanya sebelah hiperbola. Jika P pangkat 2 dikurangi 4AB lebih besar daripada 0. Jadi P kuadratnya adalah lebih besar dari 4AB. Jadi kalau hiperbola itu nilai dari X, Y-nya harus ada ya. Nah, nilai X, Y-nya kalau 0, jadi tidak berbentuk hiperbola. Jadi kalau untuk membentuk kuadrat yang kurvanya sebuah hiperbola, nilai P-nya harus ada. Tidak boleh sama dengan 0. Yang untuk kurva yang keempat, di parabola, maka jika P pangkat 2 dikurangi 4AB sama dengan 0. Jadi nilainya sama ya. Jadi kalau P kuadrat dikurangi minus 4AB sama dengan 0. Jadi semuanya nggak boleh sama P, AB itu nggak boleh nilainya 0 ya. Jadi nggak boleh sama dengan 0. Tapi nilai dari ini nanti bisa hasilnya sama dengan 0. Jadi P kurangi 4AB sama dengan 0. Itu secara umumnya ya, untuk membentuk suatu fungsi kuadrat untuk suatu kurvanya ya. Ini secara gambarannya ya. Jadi bisa ini kita buat kerucut ya. Kerucut. Ini yang namanya ini biru itu parabola ya ini. Ini parabola bentuknya sini ya parabola. Jadi parabola itu ada titik puncaknya di mana titik puncak dan ini sama harus parabola itu sama ya. Nah, Ibu tidak boleh sama, ya, sama nggak masalah ya. Terus elips itu ini, elips ini bentuknya ini. Jadi elips itu bentuknya tidak lingkaran, tapi apa lonjong ya. Jadi kalau elips itu bentuk lonjong ya. Terus lingkaran ini ya bentuk lingkaran ini. Ini secara gambarannya ya. Saya lanjut ke pemaparan tentang fungsi kuadrat berbentuk fungsi nonlinear berbentuk lingkaran ya. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap ya, terhadap sebuah titik tertentu yang disebut pusat. Jadi dalam lingkaran ada namanya titik pusat di mana semuanya itu sama, apa jari-jari ya, jari-jari lingkaran ada istilahnya jari-jari ya. Jadi A dan B-nya sama. Jadi kalau rumus dasarnya seperti ini, AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY sama dengan E, di mana nilai X
kalinya adalah 0. Jadi kalau sekarang ini bentuknya seperti ini. Lalu dari persoalan ini bisa kita ubah bentuk persoalan menjadi ini. X minus I pangkat 2 plus Y minus J pangkat 2 sama dengan R. Mana tuh R? Oh, jari-jari ya. Terus mana I itu adalah ini. Untuk nilai itu hasil dari ini. Dari ada persamaan ini ya. I sama dengan C dibagi minus 2A. Jadi ini awal rumus ini ada untuk membentuk suatu apa namanya fungsi kuadrat untuk lingkarannya, fungsi nolnya untuk lingkaran. Jadi untuk ini dari ini bisa ini I-nya adalah nilainya adalah C, ini nilai C dibagi dengan minus 2A. Terus nilai J-nya yang ini berarti D-nya ya, yang ada D-nya berarti J itu adalah D bagi minus 2A sama ya. Nah, yang membedakan cuma ini ya X dan Y-nya ya. Terus untuk mencari R-nya kita memakai rumus ini. Akar dari I kuadrat plus J kuadrat minus ini, E per A. Jadi E-nya berapa dibagi A. Jadi secara umum ya itu adalah jarak pusat lingkaran terhadap sumbu Y, J jarak pusat lingkaran terhadap sumbu X. Jadi sama ya harusnya J dan X-nya harus sama ya. Kita jari-jari lingkaran. Jadi lingkaran bisa digambarkan jika nilai R kuadratnya lebih besar daripada 0. Jadi kalau jari-jari apa sama dengan 0 maka tidak ada suatu lingkaran atau lebih kecil daripada 0 maka tidak ada suatu lingkaran. Jadi titik potong lingkaran pada sumbu koordinat dapat dicari dengan memisahkannya. Jadi bisa mencari titik potongnya. Di persamaan ini kita bisa mencari nanti memisahkan ya titik potongnya masing-masing umpamanya X sama dengan 0 sehingga nanti bisa dicari Y-nya dan Y sama dengan 0 maka didapatkan nilai X-nya. Jadi ini ada syaratnya ya, jika I lebih besar dari R ya, jadi nilai I-nya ini lebih besar dari jari-jari, lingkarnya tidak akan memotong sumbu Y. Tapi kalau J lebih besar daripada R, lingkarnya tidak memotong sumbu X. Jadi kalau J-nya lebih besar dari R, maka lingkarnya tidak memotong sumbu X. Jadi dia akan di memotong sumbu Y ya. Jadi ya kalau I sama dengan lebih besar dari I, maka dia akan memotong sumbu X atau tidak memotong sumbu Y. Jadi secara gambarnya bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau nanti ini, kalau R-nya tadi I-nya lebih besar daripada apa pada jari-jari, maka dia akan memotong sumbu Y ya. Jadi nanti di sini. Jadi tidak memotong ini. Tapi di atas ini ya, di atas J-nya lebih besar dari apa jari-jari, maka dia akan memotong di sini. Jadi tidak yang ini ya, tidak paling mentok di sini, di sini. Selanjutnya kita membahas tentang elips ya. Jadi elips itu tadi apa persyaratan tadi apa? Tadi elips ya. Elips itu persyaratannya adalah
Nih, P pangkat 2 kurangi 4B lebih kecil pada 0. Jadi dalam L itu ada namanya tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jarnya terhadap buah fokus selalu konstan. Itu selalu sama ya. Jadi konstan ya. Maksudnya tidak berubah-ubah walaupun nanti panjang pendeknya beda ya. Kalau LP itu nanti ada nanti mayor dan minor ya. Jadi L itu mempunyai dua sumbu simetri ya. Yang panjang disebut mayor dan yang pendek nanti disebut minor ya. Titik di mana kedua sumbu perputaran disebut pusat elit ya. Perputaran adalah sumbu mayor dan sumbu minor disebut dengan pusat elit. Ya. Jadi secara umum bentuk fungsi elit itu ini ya. A B kuadrat plus C kuadrat Y kuadrat plus DX plus Y plus F ya. Jadi nilai PGY-nya juga sama dengan 0. Jadi A standar tapi tidak sama besar dengan C. Jadi ini. Jadi A dan C itu harus sama ya. Kalau A-nya negatif, maka C juga harus negatif. Atau kalau A positif, maka C-nya juga positif. Ya. Jadi syarat utamanya harus standar ya. Tapi nilainya A dan B tidak sama. Tapi apa tandanya harus sama, positif semua atau negatif semua. Terus dari persamaan tadi kita bisa membuat bentuk umum persamaan elips ya. Jadi persamaan elips itu bisa dibentuk dari ini. X minus H pangkat 2 dibagi R1 pangkat 2. Jadi R1 itu yang minor atau mayor tadi ya, panjang. Ditambah Y minus K pangkat 2 bagi R2 pangkat sama dengan 1. Ya. Jadi dari rumus ini nanti kita bisa juga membentuk suatu apa namanya suatu persamaan elips ya yang bentuk kurvanya elips ya. Jadi ini kalau kita ada pertanyaan ada namanya soal ya nanti diketahui ada titik apa namanya titik koordinatnya x umumnya adalah umumnya titik koordinatnya adalah 1 dan 2 maka tinggal dimasukkan aja koordinatnya jadi 1 itu berarti H terus 2-nya adalah K itu adalah 2 tinggal dimasukkan terus apa L-nya biasanya kan kita ada itu ya ada rumusnya nanti bisa dimasukkan aja nanti kalau R-nya udah diketahui juga maka dari ini bisa dibentuk suatu rumus ya tinggal dimasukkan nanti rumus L-nya dapat terbentuk ya jadi L1 itu jadi panjang atau minor ya yang minor ada yang L2 itu jadi pendek atau yang minor jadi H dan K itu pusat elit jadi kalau kita membuat suatu apa, persamaan elit ya kalau cuma diketahui apa titik pusatnya dan dari jarinya maka kita bisa membuat dari titik pusat dan jari-jari itu bisa membentuk suatu persamaan elit ya persamaan linear berbentuk kurvanya elit ini sumbu mayor itu sejajar sumbu X jika R1 lebih besar dari R2 jadi kalau R1 lebih besar dari R2 maka sumbu mayornya ada bentuk ini horizontal ya tapi kalau R1-nya lebih kecil daripada R2 maka sumbu maya adalah apa vertikal berdiri. Ini sebagai contohnya ya.
contoh ini fungsi untuk elips ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Tentukan pusat jari-jari dan perputaran kurva elips dengan masing-masing suhu koordinatnya, suhu X dan Y dari persamaan elips berikut. Jadi ini ada persamaan elips ya. Apa yang ini kita bagi dua sehingga kita sederhanakan menjadi 4X ya. Ini kita pindah yang konstanta kita pindah gini berarti minus Y ya. Ini dari ini kan bisa kita ini hasilnya adalah 4X kuadrat plus jadi yang X digabungkan menjadi dengan X yang Y dengan Y ya. Jadi 4X kuadrat minus 16X sama dengan plus Y kuadrat minus 6Y. Jadi untuk bisa membentuk suatu anu ya, nanti untuk bisa ini kita tambahkan K ya. Jadi sini yang X tambahkan K1, yang Y tambahkan K2, maka ini juga ditambahkan sini ya. Agar sama ya, karena ini ditambah, maka di sini juga harus ditambah ya, K1 dan K2. Namanya K1-nya umumnya kita tambahkan plus 16. Terus yang ini kita tambahkan plus 9 ya. Sehingga hasilnya adalah ini juga ditambahkan 16 dikurangi 9 ya. Nanti tergantung ini, kalau ini tambah, kalau nanti kurang, nanti tinggal kalau ini tambah, berarti tambah, kalau dikurang ini kurang ya. Sehingga dari ini kita bisa sederhanakan ya dari persamaan ini. Nah ini 4X. Ini kita sederhanakan berarti 4. Ini kita keluarkan ya 4-nya dulu ya. 4 berarti 4 X dari X kuadrat minus 4X minus 2 ya. Jadi dari ini ya. Nah ini bisa sederhanakan. Jadi 4 kali X pangkat 2. X minus 2 pangkat 2 ya. Jadi ini kalau yang ini Y sama dengan 6Y 9 bisa kita senang menjadi Y minus 3 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Jadi karena ini minus ya. Minus kurang minus 11 kali itu hasilnya kan 16. Ini 16. Jadi ini bisa kita pindah ke sini. Semuanya dibagi 16 ya. Sehingga semua bagi 16 sehingga hasilnya adalah 4 bagi 16 adalah jadi seperempat ya. Jadi seperempat. Ini seper 16 sama dengan 1 ya. Sehingga hasilnya ini X kuadrat X minus 2 kuadrat plus Y minus kuadrat ya X minus 2 kuadrat dibagi 4 2 pangkat 2 ya. Sehingga ini bisa coret ya pangkatnya. Sehingga hasilnya adalah I-nya sama dengan 2 dan J-nya sama dengan 3. Dan R1-nya ada 2 dan R2-nya ada 4. Jadi pusat L-nya pada titik 2 dan 3 dan sumbu mayornya adalah 4, sumbu minornya adalah ini sumbu mayor di R1 itu sumbu mayornya lebih kecil ya berarti ya. Ini sumbu minornya karena R1-nya lebih kecil daripada R2-nya, maka bentuk elifnya adalah nanti ya vertikal ya elifnya ya. Tidak horizontal tapi vertikal. Jadi nanti ini dari hasil ini kan bisa dihasilkan ya nanti hasilnya berapa.
Jadi X itu sama dengan 2 ya. Jadi ini karena X minus 2, jadi X sama dengan 2X sama dengan 2, dan Y minus 3, jadi sama dengan 3 ya. Karena semuanya minus kan. Jadi R-nya bisa 2 dan bisa, dan R1-nya 2, R2-nya ada 4. Ini ya, 2 dan 4 ya. Jadi ini contoh untuk elips ya. Selanjutnya kita ke hiperbola. Jadi hiperbola itu bisa disederhanakan adalah kedudukan titik-titik yang berbeda antaranya terhadap fokus selalu konstan ya. Jadi syarat utama hiperbola adalah kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap fokus selalu konstan. Jadi dalam hiperbola ada dua fokus ya. Maksudnya dua fokus itu maksudnya ada titik fokusnya ada dua, ya, tapi jarak antara ini dua titik itu harus konstan ya. Jadi hiperbola itu mempunyai dua sumbung simetri yang saling tegak lurus dan sepasang asimptot ya. Jadi dalam hiperbola ada namanya asimptot ya. Itu garis yang akan mendekati titik apa, titik potong ya. Jadi asimptot itu nanti bisa kita gambarkan nanti. Jadi perpotongan antara sumbu-sumbu simetri antara asimptot disebut pusat hiperbola. Sumbu simetri yang memotong hiperbola disebut sumbu lintang. Sumbu lintang dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu X maupun sejajar dengan sumbu Y, tergantung bentuk hiperbolanya ya. Terus bentuk umum persamaan hiperbola itu ini, ya bentuk umumnya seperti ini ya. AX kuadrat plus B kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Dan untuk membuat suatu persamaan hiperbola kita bisa memakai ini, rumus dasarnya ini. Dx minus I pangkat 2 dibagi M2 plus Y minus J pangkat 2 dibagi N pangkat 2 sama dengan 1. Di mana I dan J itu adalah titik pusat hiperbola. Jadi bisa kita ini, bisa kita lihat ini. Terus ada satu lagi ya, ada dua rumus dasarnya ya. Ini adalah Y minus J pangkat 2 N kuadrat plus X minus I pangkat 2 bagi M2 sama dengan 1. Dengan, jadi kalau ini dibalik berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Ini bisa kita lihat ini. Ini yang sejajar sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sejajar dengan sumbu Y. Di IJ asimptotnya berarti asimptotnya ini. Ini asimptot ini. Yang mendekati ini garis ini ya. Asimptot. Yang apa dari, jadi asimptot itu bentuknya ini berbentuk fungsi linear ya. Ini adalah ini asimptot ya. Asimptotnya nanti berbentuk fungsi ya, fungsi linear. Sebagai contoh nanti bisa kita uraikan di sini ya, contohnya seperti ini. Tentukan pusat hiperbola dan persamaan asimptotnya. Bila diketahui persamaan hiperbola adalah ini 9x kuadrat 4y kuadrat minus 8x minus 6y sama dengan 3. Jadi untuk membentuk suatu fungsi ya, fungsi hiperbola, ini ada dua ya. Ini tergantung nanti dia sejajar dari sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Jadi kita uraikan seperti ini. Samaan ini, Y ini. Kita pindah. Dan kita tambahkan agar bisa membentuk seperti rumus ini ya. Jadi 9
X kuadrat minus 2X ditambahkan 1 plus minus 4Y. Ini. Jadi kan hasilnya ini minus. Ini plus ya. 9 kali 1 kali 9 berarti ini 43. Jadi ini ditambahkan ya. Karena ini positif, kalau ini negatif ya. 9 ditambahkan 3 dikurangi 16. Agar sama dengan ini kalau penambahannya kan. Ini penambahan 9, ini pengurangan 16 ya. Karena kan minus kan nanti. Di sini juga ditambah ini 43 tambah 9 dikurangi 16. Sehingga dari ini penyedaran ini menjadi ini 9 kali X minus 1 kuadrat minus 4 kali Y minus plus 2 kuadrat sama dengan 36 ya dari penjumlahan ini. Sehingga dari ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi ini 9 kali 4 kan 96. Ini bisa dibagi ya. Jadi ini nanti terus dibagi 36. Dan nanti dihasilkan ini. Bagi 36 hasilnya ini. X pangkat X minus 1 kuadrat 9 dibagi 36 adalah seperempat ya. Jadi ini bagi 4. Terus 4 minus 2 kuadrat dibagi 36 hasilnya adalah berapa? 9 per 36 itu adalah 4 per 9. 4 per 36 adalah 9 ya. Terus 36 bagi 36 hasilnya 1. Sehingga hasilnya ini. Dari persamaan ini kita bisa menentukan ya. Jadi titik pusat hiperbola adalah 1 dengan X. Karena ini bisa disederhanakan ya. Seperti tadi. Ini agar kuadratnya bisa di ini ya. Ini sama dengan 4 itu atau ini 4 itu bisa kita buat 2 pangkat 2 ya. Bisa dihilangin aja 2 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 2 ya. Sehingga dari utama ini, makanya kita bisa hilangkan ya, sebenarnya menjadi X minus 1 bagi 2, Y minus 2 bagi 3 sama dengan 1. Sehingga dari ini, kondisi ini, maka bisa kita tentukan X-nya dari bisa bentuk titik pusat hiperbolanya ada X minus 1, sehingga menjadi titiknya adalah di 1, X plus 2 jadi pindah jadi Y sama dengan minus 2 ya, minus 2. Terus ini minornya ya, jari-jari minornya mayor 2 dan minornya, jari-jari minornya ini. Jadi karena ini lebih kecil ya, yang mayornya lebih kecil daripada minor, maka dia akan sumbunya torso sejajar dengan sumbu X ya. Jadi dari gambarnya adalah misalnya sumbu X jadi berbentuk ini. Terus dari data ini kita bisa membentuk persamaan asintopnya. Jadi
untuk membentuk asimptot itu ada ini, rumus dasarnya adalah ini. X minus H bagi A sama dengan plus minus ya, Y minus K B, di mana K itu, H itu adalah nilai X-nya 1, K-nya adalah minus Y-nya minus 2, A ini nilai A-nya ini, B-nya ini ya. Jadi asimptotnya ya. Jadi sehingga kita masukkan data-data, kita masukkan, hasilnya ini 3X minus 3 sama dengan plus minus ya, 2Y plus 4. Sehingga ada dua, dua apa, dua asimptot ya. Jadi asimptot yang nanti 3X yang nilai positif ya. 3X sama dengan plus minus Y, kalau yang positif berarti 2Y plus 4. Sehingga kita pisahkan 3Y, 3X minus 2Y, ini pindahkan jadi minus 7. Atau yang kedua, 3X minus 3 sama dengan minus 2Y minus 4. Ini kalau dimasukkan menjadi 3X plus 2Y plus 1 ya. 4 kurang 3 sama dengan 1. Ya, rumus apa sama asimptotnya ini. Jadi untuk mencari persamaan asimptot adalah ini. Rumus dasarnya. Sampai di sini yang ditanyakan dari yang kalau tidak kita lanjut ke parabola ya, materi yang terakhir ya tuh. Parabola itu posisi apa secara umumnya adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktrik ya. Jadi setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri ya. Jadi parabola ada titik, biasanya ada titik puncaknya. Di mana titik puncak itu sama nanti. Nilainya sama ya. Kalau potongan kiri dan potongan dari titik puncak, potongan kiri dan potongan kanan nanti sama besarnya. Jadi titik dan garis lurusnya ini dinamakan dengan disebut direktrik ya. Setiap parabola punya sebuah sumbu simetri dan sebelah titik ekstrem. Jadi titik ekstrem itu biasanya titik puncaknya, sumbu simetrinya adalah yang ini, garis lurusnya itu, potongannya itu. Jadi sumbu simetri parabola dapat garis yang sejajar dengan sumbu vertikal pun setengah sumbu horizontal atau X. Jadi sumbu simetri itu mungkin sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y. Terus titik ekstrem parabola adalah titik potong antara sumbu simetri dan parabola itu sendiri. Jadi titik puncaknya ya Pak. Karena parabola ada namanya titik puncak ya. Ya kita lihat nih seperti ini. Di dalam secara umum ya ada 4 kemungkinan letak titik ekstrem ya. Ini pertama, ini yang nama direktris ya. Direktris titik yang sejajar, titik ekstrem ini yang memotong nih. Ini sumbu simetri, ini fokusnya ini, fokusnya biasanya. Nah, ini bisa kita baca ya, bisa perhati sendiri yang sumbu simetri itu sumbu yang memotong garis titik puncaknya ya. Jadi kalau direktris itu garis yang sejajar dengan bentuk parabolanya. Ya kalau parabolanya ini nanti dia sejajar sumbu X ya. Kalau parabolanya ini juga sumbu X, kalau parabolanya bentuk sini jadi dia saja sumbu Y. Secara umum ya umur dasar dari fungsi nonlinear berbentuk parabola adalah sama ya, AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CX tambah DY tambah E. Terus ini salah satu A atau B sama dengan 0 ya. Jadi
Kalau parabola ada ini y kuadratnya atau x kuadratnya nol. Jadi apa namanya koefisiennya adalah nol, tergantung apa namanya, tergantung nanti dari bentuk parabolanya ya. Kalau nanti ya sejajar dengan sumbu x, maka y-nya hanya sama dengan nol. Kalau sesuai sumbu y, b-nya yang nol. Jadi ini. Jadi jika sumbu simetri sejajar sumbu vertikal, maka y sama dengan ax kuadrat plus bx sama dengan c. Jadi kalau ini jadi yang b-nya ini b-nya kosong ya. Jadi secara umum ya kalau sudah sumbu simetri nanti rumus barunya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini. Jadi y-nya hilang ya, b y kuadrat. Tapi kalau secara sumbu simetris jadi sumbu horizontal, kalau sumbu x maka x-nya yang hilang. Jadi x sama dengan ay kuadrat plus by sama dengan c. Ini jika a-nya lebih kecil daripada 0 ya. Jadi kalau a lebih kecil daripada 0, parabolanya terbuka ke atas. Jika a lebih besar dari 0, jadi kalau parabola terbuka ke bawah itu a lebih kecil. Jadi bentuk parabolanya ya, nilai a-nya ini lebih kecil daripada 0. Jadi bentuknya seperti mangkok yang tertutup ya, apa yang menutup ke bawah ya. Tapi kalau parabola terbuka ke atas, hanya lebih besar daripada nanti kalau mangkoknya ini bukanya ke ini terbuka ya. Sama ya parabolanya nanti. Jadi kalau sesuai sumber horizontal maka ini x-nya ya sama dengan y kuadrat plus y plus c. Dan tidak boleh a-nya tidak boleh sama dengan 0. Sama jika a lebih besar daripada 0 maka terbukanya ya ke kanan ya. Jadi kemudian sini kalau lebih kecil daripada 0 terbukanya ke sini. Terus dalam parabola ada namanya titik ekstrim ya. Jadi untuk mencari titik ekstrim bisa memakai rumus ini. Ini titik ekstrim titik puncaknya ya. Jadi bisa kita cari untuk mencarinya adalah minus b bagi 2a, b kuadrat minus 4ac bagi minus 4a. Jadi minus b per 2a jarak titik ekstrim dari sumbu vertikal y, b 2 per 4c jarak titik ekstrim dari sumbu horizontal x. Jadi ini nilainya x, nilainya y ya. Jadi dia jaraknya. Ini bisa kita jelaskan dengan contoh ya. Gambarkan grafik fungsi y sama dengan x kuadrat minus 5x sama dengan 6. Jadi kita bisa mencari ya titik potong fungsi dengan sumbu y pada x sama dengan maka y sama dengan 0. Jadi titiknya adalah a sama dengan 0,6. Jadi titik a-nya sama dengan 0, sama 0,6. Titik potong fungsi dengan sumbu y pada y sama dengan 0 maka ini pakai rumus determinan ya, b kuadrat minus 4ac di tadi b-nya minus 5 ya, minus 5 pangkat 2 adalah 5, 4ac, 4 kali a-nya 1, c-nya 6, jadi 41, sehingga dihasilkan adalah 25 kurangi 24, sehingga dihasilkan 1. Jadi karena
determinannya lebih besar dari 0, maka terdapat dua titik potong dengan sumbu X ya. Jadi kalau ini berarti kita bisa mencari X-nya, nilai X-nya memakai rumus ini, rumus ABC ya. X1 sama dengan minus B plus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Dari ini, data ini adalah minus B adalah minus kali minus 5 plus akar dari 1 ya, B kuadrat. B kuadrat itu 25, 4AC itu 1 kan nilainya tadi. Jadi minus kali minus hasilnya adalah 5 plus 5 plus 1 dibagi 2. 2A, jadi tinggal hasilnya 3. Terus X2-nya, titiknya B, 1 sama dengan 0 ya. Terus B2-nya, titik B2-nya, X2-nya sama. Minus B, minus ya, kurang ini, jadi minus 5. Sehingga 5 minus 1 bagi 2A, sehingga hasilnya 2. Jadi titiknya B2 adalah 2, 0. Terus kita bisa mencari titik puncaknya. Jadi titik puncaknya adalah ini. Minus B, ya, 2A, minus kali minus 5 per 2, titik puncaknya adalah di titik 5 per 2, dan minus 1 plus 4, yang 4A itu minus 1, minus B2C kan minus ya, 1 ya tadi ya, minus 1 per 4, terus sumbu simetrinya ada ini, sumbu simetri kan X-nya, minus B plus 2A, sehingga hasilkan ada sama dengan 5 per 2. Itu ya untuk materi hari ini. Jadi untuk bisa mencari apa lingkaran, elips, hiperbola maupun parabola, kita bisa membentuk suatu rumusnya. Rumus-rumusnya tadi ya dari itu tinggal dimasukkan aja dari data-data tadi, bisa dibaca di sini. Ini ada contoh-contoh, ada soal ya. Coba cari titik puncak, titik potong sumbu X dan Y ya dari persamaan ini. Jadi kalau titik puncak berarti ini nanti berbentuk parabola ya ini. Jadi dari persama ini bisa kita cari nanti titik punya berapa, titik potong sumbu X-nya berapa, sumbunya berapa. Ini kalau mencari titik potong sumbu X, maka dia harus dianggap X-nya sama dengan 0. Kalau sumbu Y, berarti Y sama dengan 0. Jadi masukkan aja nanti berapa. Terus mencari titik puncaknya, seperti tadi rumus dasarnya ini. Tadi titik puncak, ya, titik puncak itu ini. Pakai rumus ini. Demikian untuk materi ini. Ada yang ditanyakan? Maaf ya suaranya agak serak yang tadi agak mau batuk, jadi mungkin agak kurang jelas mungkin. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan ke Bapak Ibu dosen atau ke saya lewat WA ya. Bisa ditanyakan kalau belum begitu jelas ya. Kalau kalau tidak yang menanyakan sampai di sini. Kemudian kalau tidak ditanyakan untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Di sini untuk minggu depan kita akan membahas tentang penerapannya ya di untuk fungsi nolinya di penerapan di ekonomi dan bisnisnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup pertemuan ini. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, Pak Iwan, Pak Bung, Pak Terima kasih, Pak. Iya, Bu Tanti, semuanya, semangat semuanya.